Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya sama ya, jadi mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis, jadi memang harus dapat melihat remisi dan misalnya. Okay, before we begin our tutor yesterday based on your belief, begin. Oke, kita lanjutkan materi kita. Untuk materi yang sudah discuss before, kita minggu kemarin bahas apa sih? Masih ingat? Sudah lupa? Jadi kata sifat. Nah, kita akan lanjutkan dua materi ekor sama antroposofis. Mereka masih beda ya, masih terkait jadi sekalian kita gabungkan dua materi. Jadi kita masih ada satu materi lagi nanti setelah lebaran ini. Nah, ekor apa sih ekor? Ekor itu apa? Biasanya disingkat ADV kalau di kampus. ADV atau kata keterangan. Namanya kata keterangan, berarti dia fungsinya menerangkan. Nah, yang diterangkan apa? Bisa yang diterangkan adalah kata sifat, bisa yang diterangkan adalah kata kerja atau kata keterangan itu sendiri. Namanya juga menerangkan, jadi fungsinya menerangkan. Nah, ada beberapa jenis kata keterangan juga. Ketika misal ini diterangkan dalam sebuah kalimat, kata keterangan waktu, tempat, frekuensi, tingkatan, dan cara. Nah, kita akan bahas sekelas-kelasnya. Namanya adalah kata keterangan. Jadi kalimat itu kan minimal dia ada subjek, ada predikat. Ini itu. Ketika misal ada subjek, predikat, objek, nggak masalah, lebih bagus. Kalau misal subjek, predikat, objek, ada kata keterangan STOK, berarti juga lebih bagus. Kalau nggak ada objek, cuma ada subjek, predikat, dan kata keterangan juga boleh. Sing jelas subjek, predikat, ada. Jadi ketika nggak ada objek juga nggak masalah, ketika nggak ada kata keterangan juga sebenarnya nggak masalah ya. Jadi fungsinya dia hanya ingin menambahkan, menerangkan. Nah, kita akan ke keterangan waktu. Yang namanya kata keterangan waktu berarti menerangkan tentang waktu. Waktu yang mungkin jelas atau waktu yang mungkin belum jelas. Misal waktu yang jelas itu bisa katakanlah IM. IM itu jam 12 malam sampai 12 siang. Jadi kalau misal saat ini, terus kalau PR 12 siang ke 12 malam, berarti kalau saat ini kita di IM atau IM? Nah, nanti sampai jam 12. Terus habis itu nanti setelah jam 12 siang sampai 12 malam kita pakainya IM. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak ada modul jam 24. Dia mentok di jam 12. Selebihnya pakai IM atau PM. Nggak selalu kita bisa pakai misal 5 o'clock in the morning. Terkadang kepanjangan ya. Kita bisa pakai aja 5 AM selesai. Jadi itu akan lebih pendek. Misal seperti itu. Jadi kadang kita harus menuliskan in the morning, in the afternoon. Itu kan terkadang terlalu panjang. Jadi versi simbolnya IM sama PM. Maka kalau jam 12 malam ya berarti PM. Jadi nggak ada jam 24, 23, 22, 3. Jadi waktunya IM dan PM. Nah, terus waktu-waktu yang mungkin juga sudah jelas ya. Misal hari ini, tomorrow, besok, kelas itu kalau sesuatu yang lalu ya, last week, minggu lalu. Terus week of seminggu yang lalu itu lalu ya, tapi biasanya diletakkan di belakang kalau langsung bukan last week. Sama week of itu sama, last week itu minggu lalu, week of itu seminggu yang lalu. Yang ada sama yesterday kemarin, next itu selanjutnya ya, next week maka minggu depan atau minggu selanjutnya. Atau jadi dengan penggunaan hari year, tahun, bulan, jam yang ada clock, terus titik berapa jam, hour ya. Nah di sini juga tidak membaca, bacanya silakan. Kita
di akhir kuliah atau di akhir pertemuan ya di kelas ini nanti kita akan belajar cara baca. Nambah yang kemarin kita sudah sempat diskusi ya. Terus waktu-waktu yang kayak gimana kita akan in the evening itu sore ke malam. Kalau in the night itu malam mau tidur. Jadi kalau kalian mengucapkan good night, berarti kan mengucapkan selamat malam untuk malam tidur ya. Jadi tetap pakainya good evening. Jadi good evening itu kayak sorean atau maghrib isya itu masih terpakai. Tapi kalau misalnya isya udah tidur itu berarti kan good night. In the midnight karena holiday itu liburan Amerika itu bisa satu minggu dan sebagainya. Jadi keterangan waktu. Nah, kita akan pelajari untuk yang lain. Keterangan waktu diletakkan di tengah atau akhir kalimat, tidak bisa diletakkan di depan. Misal, I had breakfast in the morning, subjek predikat keterangan waktu. Mau ditambahi breakfast apa boleh, I had breakfast of fried rice in the morning boleh, tetap letaknya di belakang. Jadi jangan letakkan di depan. Di pagi hari aku sarapan, tetap keterangan fungsinya tetap di belakang. Jadi depan itu sudah subjek dan predikat, tidak bisa diawali ya. Terus mau kita tambahi objek setelah kata keterangan waktu pun nggak masalah juga ya. Misal aku I had breakfast in the morning with fried rice, aku sarapan di pagi hari dengan nasi goreng gulai. Ya, posisinya bisa di tengah-tengah. Terus bisa juga diletakkan setelah objek. I read the newspaper in the morning. Aku baca koran di pagi hari. Oke ya. Atau my mom was dishes in the afternoon. Ibuku mencuci peralatan dapur di siang hari. Nah, jadi keterangan aku bisa diletakkan di belakang atau di tengah. Asalkan dia tidak diletakkan di depan sebelum subjek, setelah subjek itu tidak boleh. Nah, kita pelajari tentang aja ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada tugas pengarang, ada keterangan waktu, baiknya ya ditaruh di tengah atau di belakang. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin sama halnya ya. Misal aku memikirkannya setiap hari aku memikirkan membaca itu makna sama. Cuman kalau secara peraturan bahasa subjek predikat itu wajib harus di depannya. Harus wajib gitu. Oke. Terus I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Every time itu setiap waktu ya. I study English every day ya. Biasanya untuk nama hari di bulan itu biasanya lebih besar depannya karena dia termasuk program. Terus misal kita mau tambahin study English and istilah misal ya, karena belajar bahasa Inggris setiap kali dengan istilahnya itu ya keterangan yang lain ya. Dia juga kata keterangan. Seperti itu. Nah, itu adalah letak ya. Posisinya boleh di tengah, boleh di depan. Terus ini kalau kata keterangan frekuensi yang menunjukkan keseringan ya, misal kayak kata always, what is always, selalu ya. Ini persenan hanya untuk memudahkan ya, kita nggak pakai hitungan ya, ini cuma untuk memudahkan. Kalau selalu kan berarti ya porsinya pasti 100%. Usually biasanya kita ambil formula aja ya, sering, sometimes kadang-kadang, seldom, jarang, never, ya, never itu dari kata not ever ya. Nah di sini itu yang sering kalau pakai ya. Nah always. Nah terus di sini kata keterangan frekuensi selalu diletakkan setelah subjek. I always love you. Ada I love you always juga masalah. Always I love you nggak masalah juga ya. Cuma dia frekuensi selalu diletakkan setelah subjek. I always love you. I usually go to school. I never eat junk food. Junk food itu kayak fast food yang memberikan makanan cepat saji ya. I seldom read novel. I sometimes drink coffee. Nah jadi selalu diletakkan setelah subjek. Diletakkan di belakang I drink coffee sometimes tidak pas. Diletakkan di depan sometimes I drink coffee masih oke, tapi kayaknya tetap subjek di depan. Kita lebih ke posisi letaknya dalam kalimat. Nah sama halnya terus kayak ini ya, selalu
misal ini. Kalau misal terkait dengan waktu atau periode tertentu, misalnya kayak daily itu harian, weekly itu mingguan, monthly bulanan, yearly atau annual tahunan. Kalau misal kalian ada rapat annual atau kalian ada agendan annual, berarti itu mesti tahunan. Nah, mesti tahunan, harian, mingguan. Biasanya yang kalau misal sering melakukan apa, harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu biasanya bertahunan ya. Terus termian, tahunan. Terus kayak biasanya apabila kayak setengah tahun, nah itu pakainya annual, yearly, tahunan misalnya. Misal, terus letaknya di mana? Maka kata keterangan ini letaknya dapat dia di belakang, boleh setelah objek, boleh setelah tentang tetap di belakang. Misal, I pay rent monthly, aku bayar sewa bulanan. Misal aku bayar sewa kosan bulanan, sama, tetap dia letaknya di belakang. Weekly, weekly aku bulanan mingguan misal. Jadi seperti itu letaknya di belakang. Terus kalau misal ada jumlah tertentu dalam faktor tertentu, misal berapa kali, maka tetap dia letaknya di belakang, boleh setelah verb atau setelah objek, sama kayak yang tadi. Mestinya apa ini? Once, bukan ons ya, once ya, once namanya, once ya, once. Sekali atau satu kali itu kan kali itu time ya, satu kali itu one time berarti satu once, dua kali bukan two times tetapi twice, baru tiga kali ke atas itu pakainya normal, 3 times, 4 times, 10 times dan sebagainya. Jadi biasanya kalau angka yang berkaitan dengan angka jumlah, kalau dalam bahasa Inggris kalau porsi 1 sama 2 ini mesti beda. 1, 2, misal 11, 11, 12, 13, seterusnya kan pakai ini semua belasan. Nah seperti itu ya. Jadi biasanya agak ini. Terus kayak untuk urutan, misal pertama, kedua, ketiga, untuk urutan kan biasanya pakai tiga belakang ya. Misal pertama apa ya, first, dua, second, tiga, third, empat, fourth, pakai tiga, seterusnya pakai tiga semua. Jadi biasanya takaran 1, 2 itu lebih spesial. Terus peletakannya di mana? Boleh setelah objek atau setelah subjek. Misal I take a bath twice a day, aku mandinya 2 kali sehari. I play tennis once a week, aku main tenis sekali dalam seminggu. I drink medicine 3 times a day, aku minum obat 3 kali dalam 1 hari. We go to the concert once a month, kita pergi ke konser sekali dalam sebulan. We gather at the reunion once a year, kita kumpul di acara reunion atau acara kumpul setahun sekali. Kumpulnya sekali, tapi sebulan berapa? Oh berkali-kali. Terus sambil itu masih tidak? Oh iya. Ternyata saya juga akhirnya kayak apa lagi? Berapa ini dulu? Ya udahlah namanya tren ya. Nanti habis itu nanti udah ada tren lagi kok ya. Oke, terus kalau ada kata every itu ya sama ya. Setiap kata every ya diletakkan setelah verb atau objek, ya, boleh di tengah, boleh di belakang. I study English every. We go to the campus every day. We have breakfast every morning. Nah, jadi letaknya tetap di belakang atau setelah objek atau setelah predikat. Kita lebih letak ya. Oke, terus kita ke sini nih. Oke, nomor 1. Ini kan acak nih ya, kalian disuruh mengumpulkan. Mum sama mom itu sama. Ibu ya, bukan salah tulis. Mum itu artinya sama ibu. My mom always cooks chicken every day. On my day.
Oke, terus ini nih. Sinema. Bioskop. Sinema teater itu sama ya, sama. Stadium. Stadion. Terus misal ini nih, factory. Pabrik bisa, tapi itu pabrik ya, bukan bisa itu di company. Ya, pabrik itu juga menghasilkan jasa ya, barang ya. Kayak restoran, amusement park, kamar hiburan ya, kayak taman-taman bermain gitu lah ya. Amusement park itu kayak ya, taman hiburan ada pasar malam gitu ya, jenis sama. Terus kalau pas ada pas beach, Jakarta. Terus ini nih ya, itu apa? Pengadilan, ya. Terus sudah bakery. Nah, banyak sekali ya nanti kayak tak tambahin. Gas station. SPBU BOM ya. Florist. Nah, ya. Terus kalau apa lagi ya? Farm. Salon saya tahu juga ya. Farmasi bisa juga. Apotek sama dengan drugstore ya. Misalnya JLG store, drugstore. Kalau bisa menerangkan pertanyaan aja jangan hanya jadi satu ya. Oke, nah seperti itu. Terus ini nih. Daging khusus daging ya. Terus di sini kata keterangan tempat sama halnya diletakkan di akhir kalimat boleh di tengah boleh. Nah, misal ya, I study in the class. Aku belajar di kelas. I study English in the classroom. Aku belajar bahasa Inggris di kelas. Nggak boleh. You borrow a book in the library. Boleh. Terus ditambahin keterangan aku boleh. You borrow a book in the library. Boleh. Jadi keterangan aku dan tempat boleh jejer. Nama yang duluan bebas. Tapi biasanya waktu itu belakangan biasanya. Cuma nggak selalu sih. Terus misal I sometimes borrow a book in the library on Friday. Aku dalam sebuah kalimat bila kita menggabungkan 2 sampai 3 kata keterangan tempat boleh. Asalkan letaknya pas. Kalau frekuensi berarti letaknya di setelah subjek. Keterangan itu tempat ya boleh di belakang, boleh di tengah-tengah. Nah, kalau ditulis bareng biasanya tempat dulu dan waktu, tapi kalau dibalik nggak masalah juga sih, nggak berarti ya. Asalkan letaknya pas, asalkan nggak di depan ya. Aku kadang-kadang pinjam buku di perpus hari Jumat. Aku misalnya aku kadang pinjam buku hari Jumat di perpus, nggak masalah juga. Boleh dibolak-balik. Terus di sini, nah, ya, menulis di sini sama di sana. Ini apa? How to pronounce? Iya ya, bukan her, ya, bukan ger. Ger itu nyam, ya, ger. Kalau her itu rambut, kalau ini ya, ya itu artinya di sini. Jadi kalau kamu mau menyebutkan di sini nggak usah ini ya, itu berhasil. Ya, itu artinya sudah di sini. Kalau der berarti di sana. Nggak usah pakai ider, itu aku berhasil ya. Ider ya, der artinya sudah di sana, nggak perlu pakai i. Iya artinya juga di sini, nggak perlu pakai ini ya. Nah di sini menjawab berdasarkan ya panjang tangan. Kalau berarti iya ya, kalau der berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Derajat atau tingkatan. Kalau misal untuk pendidikan berarti tingkatan ya. Nah, degree derajat tingkatan buat ukuran kayak apa tuh Celsius,
bisa untuk menunjukkan dan menunjukkan masuk S1 sebelum kapan saya menggunakan ini ya? Ya, kita fokus ke ini. Kapan saya menggunakan kata terlalu, sangat, dan enough? Ini relate-nya dengan kata sifat, balik lagi kata sifat. Nah, itu terlalu. Tulisannya TOO, bacanya tuh kayak angka 2, bunyinya sama, artinya beda. Nanti kembalikan ke proses apakah dia membahasnya terlalu atau bahasnya angka 2 ya. Bunyinya sama, tulisannya beda. Nah, kata terlalu diletakkan sebelum kata sifat. Misal, kopinya terlalu panas, maka the coffee is too hot. Misal seperti itu ya. Ruangan itu terlalu luas, maka the class is too large atau big. Penggunaan kata very pun sama, diletakkan sebelum kata sifat. Misal the coffee is very hot. This class is very large. The student is very diligent. Nah, jadi the girl is very beautiful. Misalnya, the man is very handsome. Jadi very diikuti kata sifat. Kalau misal kayak kata cukup, ke orang sedang. Nah, maka kita pakai nah, tulisannya ino, bacanya ina. Kalau dalam bahasa Inggris kan dibaca F. Kayak kata tertawa, aku gila, bacanya lah, bukan lau. Ino, enggak, yang ina, gila itu dibaca F. Enggak tahu itu asalnya dari mana. Panjangnya, maka kalau ada kata ina, maka diletakkan paling belakang setelah kata sifat. Kopinya cukup panas, the coffee is hot enough. Pagi ini cukup dingin, this morning is cool enough. Misal, cukup pandai maka ya clever enough. Seperti itu ya. Cukup luas, large enough. Dan seperti itu. Cuma intinya kita menggunakannya lebih sebelumnya. Dan lebih tetap ikut subjek ya. Ketika subjek yang jamak pakai is, kalau ketika tunggal pakai is, ketika jamak tunggal ganti a. Nah, seperti itu ya. Jadi kata keterangan ini dia khusus nempelnya pada kata sifat. Boleh nanti ditambahin kata yang lain pun nggak masalah. Kita bicara tentang. Oke, terus kita ke sini nih. Cara. Yang terakhir effort manner cara. Effort of manner itu adalah fungsinya menerangkan kata kerja. Effortnya ini agak sedikit berbeda dengan kata keterangan waktu dan tempat tadi ya. Nah, kata keterangan cara ini lebih menerangkan cara kerja, cara action. Maka dia lebih nempel kepada verbnya. Misal seperti ini. Lalu kita lihat, dia cara bacanya seperti apa sih? Rich, carefully. Yang biasanya kalau kalian menemukan kata sifat belakangnya md itu mesti nempel cara. Membaca dengan hati-hati, berarti cara dia membaca dengan hati-hati. Misal dari buka buku halamannya alun-alun, walk slowly. Misal berjalan dengan pelan, maka maksudnya cara jalannya awal. Sleep quickly ya, misal dia hidupnya dengan nyenyak, maka terusnya hidupnya anggun misalnya. Sing beautifully, misal bernyanyi dengan merdu. Oh, berarti mungkin merdu itu lebih ke cara nyanyinya, oh suaranya. Jadi manner itu namanya kan manner ya, perilaku, cara kan, berarti dia lebih menjelaskan verbnya. Caranya belajar seperti apa, cara bekerjanya seperti apa, cara belajar dan bicara perilakunya seperti apa. Jadi lebih ke sini. Beda. Bisa. Nah, biasanya kata keterangan cara itu dibentuk dari kata sifat ditambah LU biasanya bisa kayak gini. Jadi ekspor masih mirip dengan sifat biasa. Ini.
Awalnya kata sifat. Kata sifat bisa berubah jadi kata keterangan ketika belakangnya dikasih ed alias dengan titik. Beautiful cantik, beautifully dengan cantik. Yang dengan cantik apa? Oh, cara menari, cara menyanyi ya. Jadi lebih ke cara dia nyanyi. Kalau adjektif itu kan lebih beautiful, lebih ke fisik mungkin ya. Tapi kalau adverb itu lebih menerangkan cara kerja verb. Adjektif lebih menerangkan ke bendanya, fisiknya, misal secara fisik, looks, appearance ya. Kalau adverb menerangkan apa kerjanya. Jadi beda konsep. Slow, pelan, slowly dengan pelan. Jadi ketambahan ed alias dengan titik-titik. Happy, bahagia, happily. Nah, dengan bahagia. Karena dengan kata they live happily ever after. Mereka hidup dengan bahagia. Nah, dari asalnya di situ. Asalnya kenapa kok muncul kata keterangan kata. Terus kita bersih. Tambahan ya. Ada tambahan dan juga perkecualian. Misal kata sifatnya good, kata keterangan dengan baik bukan goodly tapi well. Misal I speak English well, aku bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Bukan I can speak English goodly, nggak ada, pakainya well. Nah, terus fast dia tetap fast itu cepat, nggak ada fast ya, itu perkecualian. Hard. Misal I study hard, aku belajar dengan giat. Nah, cara dia belajar nggak ada hari nggak ada. Terus apa lagi ya? Ya, situ sih nanti mulai bisa dibaca sendiri. Dan sama itu sekarang kesini konsep. Ini apa lagi sebetulnya? Clearly dengan jelas, correctly dengan benar, beautifully dengan indah atau dengan cantik, safely dengan tepat, happily dengan bahagia, live happily forever, kita hidup dengan bahagia selamanya. Hard, I study hard, aku belajar dengan giat ya. Cara dia belajar. Terus fast cepat, fluently itu lancar ya. Honestly, sejujurnya dengan jujur ya. Accidentally itu kayak dataan gitu, secara tidak sengaja dikecarakan ya, agak bebas yang misal jatuh secara tidak sengaja jadi karena dia jatuh. Automatically itu dipakai secara otomatis. Misal mesin bergerak secara otomatis, berarti kan cara dia mesinnya kan, cara mesinnya bergerak itu otomatis. Kalau carefully dengan hati-hati, careful hati-hati, carefully dengan hati-hati, carefully sembrono dengan sembrono. Terus kata keterangan manner boleh ditulis setelah verb atau objek sama kayak yang tadi. Tapi yang jelas, nah dia nggak bisa meletakkan di depan amal. Sama dengan kayak tadi misal, misal boleh nggak kita gabungkan dengan kata keterangan lain boleh. Dekat, run quickly, mobil melaju dengan cepat. Berarti dia cara dia melajunya cepat. The man speaks English slowly. Laki-laki itu berbicara bahasa Inggris dengan pelan. Nanti cara ngomongnya, ya. Oke, boleh kita gabungkan dengan kata keterangan lain boleh. Asalkan kata pas. The girl always dance beautifully on the stage tonight. Gadis itu selalu menari dengan indah di atas panggung malam ini. Boleh kita gabungkan beberapa kata keterangan ini ya. Terus misal keterangan manner boleh nggak di belakang boleh. Misal Google always, misal gadis itu selalu menari di panggung malam ini dengan indahnya itu boleh. Cuma alasan lainnya dia harus verb ya atau objek. Kita bicara tentang letak. Terus the girl dance jaipong beautifully on the stage today. Gadis itu menari jaipong dengan indahnya di panggung malam ini atau hari
Ya, jadi kalau kita jabarkan subjek, predikat, objek, atau tangan. The car runs quickly on the road every day. Mobil itu melaju dengan cepat di jalanan setiap hari. I always watch TV seriously in the living room in the midnight. Jadi aku selalu menonton TV dengan serius di ruang tamu di tengah malam misalnya. Dan siapa? Jadi lebih ke otak. Sama halnya kayak misal, nah, terus kayak tadi yang perkecualian ya, pakai I study hard, I work hard. We live happily forever, terus things beautifully. Terus the rest is free. Boleh-boleh mengucapkan dengan mudah. Seperti itu. Oke, untuk effort selesai. Effort kedua. Jadi lebih ke letak ya. Terus sedikit preposisinya. Karena masih clear. Preposisi itu masih nyambung. Preposisi itu apa? Preposition. Kalau bahasa Inggris biasanya kalau rupanya ion jadinya si. Preposition, preposisi. Television, televisi. Education, edukasi ya, pendidikan ya. Biasanya belakangnya ion bacanya shen. Ya, television. Bukan television, television. Preposition, conversation. Oke, preposisi kata apa? Depan. Nah, maksudnya kata depan itu apa? Preposisi itu relate dengan kata keterangan kata depan. Misal ini, ya, bisa. Preposisi kata depan yang menunjukkan tempat ini fungsinya adalah untuk melengkapi. Maka dia pasti terkait dengan kata keterangan ya. Effort of this, misal kayak gini. Pernah kalian gini, pernah nggak kadang bingung kapan saya pakai at, in atau on? Nah, maka ketika kata keterangan tempat ya, maka at, in, on. Bagaimana kalau letaknya pada benda? Nah, ini at itu mengacu ke lokasi atau titik tertentu ruangan. Ya, bisa. Ya, secara general, secara umum. Bisa. Kalau ini digunakan untuk ruangan yang bisa dimasuki, yang dia itu tertutup. Bisa untuk, nah biasanya seperti itu. On itu biasanya yang terkait dengan permukaan. Biasanya seperti itu. Jadi sudah ada kalau saya pakai at atau in itu sudah ada forum. On itu bisa di atas lantai. Bisa I sit, aku duduk di kursi. Kira-kira pakai apa? On. I sit on the chair. Jadi segala sesuatu yang ibarat kata tidak ada permukaan. Nah, kita pakainya on. Misal buku ada di atas meja, ya pakainya on. Ini itu lebih ke spesifik ke ruangan ya, ruangan di kelas, di apa. Kalau itu dia paling spesifik lagi. Tapi ini sama bisa juga ya ditulis maksudnya karena ini salah satu gitu ya. Cuma kalau khusus ruangan yang dia bisa dimasuki pakainya ini yang tidak tercelah ya, ada kata-kata kita bisa masuk ke dalamnya daripada kita bisa pakai ini. Nah, sudah ada sebenarnya ya, nanti tinggal dipelajari. Sudah ada keterangannya, kapan saya pakai N untuk, nah tempat tertentu, ya. Lokasi spesifik ada tempat tertentu. Ruangan dia paling kecil lagi. Gedung paling kecil lagi di apa? Misal ada di bagian apalagi yang bisa misalkan ada di bagian ruangan apa gitu. Dia punya ruangan lebih kecil. Kita ada yang kita bisa kecil. Nah, misal dari ruangan dining room, bisa pakai N, bisa pakai ini juga. Rumus S sama rumus pakai kemampuannya. Ini sama, kalau bisa dia kita ada versi ruangan, dia
bikin toples pakainya in dan sebagainya. Sudah ada sih sebenarnya. Itu lebih menunjukkan di tapi tidak di dalam. Pada itu di atau pada, tidak selalu ada di dalam. Sudah ada sih banyak yang bisa dibaca ya. As in on. Sudah ada. Sudah bisa dibaca. Nah. Kita akan keluarkan in the office. Terus kucing apa ya tujuan titik kunci kayak satu dulu sering simpulan ya on di atas. Terus tempat duduk di spesifik tempat apa ya tempat publik apa ya tempat umum ya yang dia biasanya pakainya biasanya. Terus yang kaitan sama meja kan nggak mungkin di dalam meja, di dalam laci mungkin, maka mesti pakainya on. Terus kalau misal kalian tinggal di mana, they live in, I live in, juga bisa kalau kalian lebih spesifik, misalnya RPRD. Nah, terus tempat-tempat general place, biasanya. Nah. Terus kalau kaitan sama ini sesuatu yang menempel pada tembok mesti on. Atau seperti itu, itu mesti belum sama, harus itu artinya sama-sama. Cuman kalau bahasa lebih ke fisik, itu bukan dia lebih ke gak hanya fisik ya, tetapi lebih ke sesuatu yang berbeda sama feeling perasaan. Terus itu bangunan, naik belum sweet belum kan, bukan harus sweet belum itu lebih ke dunia yang dia sudah kayak penyakit dan pemilik gitu ya. Kalau harus lebih ke fisik itu bangunan. Jadi kalau mau pakai belum harus nggak masalah ya, tapi kalau belum juga lebih kayak privacy seperti ini nanti seperti itu aja. Iya. Sesuatu yang luas pakai ini, sesuatu yang spesifik pakai AF biasanya gitu ya. Nanti saya dibaca sampai dijelaskan. Terus kita kesini nih. Kapan nah mendengar kata on sama above atau above. Nah, bukan above ya. Nah, on sama-sama artinya di atas. Kalau on itu nempel, misal pensil di atas meja nempel on. Kalau above di atas satu melayang, kayak nempel di atas kalian. Kayak misal ada burung terbang, kupu terbang, pesawat terbang, pakainya above. Bukan on, itu sebaliknya nempel. Kalau tembok mesti pakainya on wall, mesti ya. On. Kalau gitu tapi bisa juga gitu, tapi begini layar sendiri kan dibantuin mesti on. Pokoknya on itu di atas nempel, on itu di atas tapi dia agak ngambang, agak ada lampu, proyektor, langit-langit, atap. Satu mesti ya, wajib wajib mesti jam di atas rak. Jam itu tetap mesti ya, kita kan bicara kesudutnya jam di atasnya kalau bol itu mesti on ya. Terus 4 yakin mungkin nggak kayak itu apa? Karpet kira-kira layak nggak? Oh iya, siapa tahu dia layak sih nggak tahu ya. Oke, 5 segala lampu siapa? Lampu jam.
Terus ini nak, apa ya? Dia itu salah terbang di atas. Tujuh, delapan, sepuluh. Kabinet itu apa? Kabinet itu kan dikasih-kasihkan dulu ya. Kabinet itu kan susun ya, susun dikasih-kasihkan kabinet. Kabinet sama tadi apa ya? Kabinet sama. Benar deh. Satu. Dua lagi satu ya. Satu. Dua. Segalanya. Ketika kalian berkata ini untuk gantung. Di bawah Anda sama misalnya Anda yang bukan ya, Anda sama below atau below ya, nah under saya below apa ya, bisa kalian posisinya di belownya proyektor, belownya lampu. Seperti itu. Dan ini tidaknya dengan kata benda atau tidak dengan ini nih, sesuatu yang biasanya tidak dengan konteks apa ya, kayak suhu ya, suhunya ada di bawah berapa, nah tekanannya ada di bawah berapa, biasanya ada unsur-unsur kayak kita banget ya fisika kimia pakainya gitu, nggak pakai aja. Anda dua, tiga, below bukan below, lalu tulisan L below, kan? Oke, lima, Anda, nah tujuh, sembilan. Tapi kalau kedua ada mesti jadi
nggak nempel. Lebih ke situ ya. Ini mana ya? Astro. Sebenarnya ada jalan ya. Kalau dulu Pak berada Pak. Sorry. Kalau pesawat atau transport itu kayak misalnya ada jalan ya, kita langsung ke atas. Nah, dulu itu mau melewati ya. Emang. Misalnya apa? Emang. Oh, atas. Apa kan jenisnya gitu ya? Emang itu di antara itu kayak misal kiri kanan depan belakang ada orang, ada di antara, di antara ada banyak orang ya, maaf. Jadi itu cuma kiri kanan, kalau emang itu kiri kanan belakang, namanya emang. Jadi sekarang itu tidak. Terus mana ya? Kita ambil yang B ya, gambar yang pemanis. Oke, itu belakang maksudnya. Oke, terus kita ke sini. Mana yang belum benar ini kan kedua ya? Itu bisa nggak? Ini maksud ini. Ini belum masuk ya. Kemudian apa nempel di antara ini masuk di belakang. Cimoyen. Letaknya di mana? Nah, sama dari namanya tadi saya bilang hasilnya dengan keterangan tempat tadi ya. Subjek ubi ditambah tadi letak lalu ditempeli benda buku ada di atas meja, maka buku is on the table. Kalau buku-buku di atas meja ya berarti tinggal books are on the table. Jadi tunggal-tunggal jamak-jamak seperti itu. Ya, bahas preposisi kaitan envelope, kaitan juga dengan nama murid-murid ada di kelas students are in the class. The children are in the anak-anak. Sama dengan tadi, buku di atas meja, misal di table buku di bawah meja, bisa benar-benar tidak ada meja. Kita coba ini. Apa nanti ada di satu ya? Di sini kira-kira yang masalah. Dua, ini sebelah itu bakal satu, ini dua, tiga, C, empat, D, itu sih apa? Dari sebuah C diharapkan bosnya ya. Ini tes apa? Dari bisa jam berapa kali ya? Jam 9. Dua. Ini tiga. Oke, kedua nanti karena bukan ini pokok ya yang depan. Nanti target mana? Bisa. Tujuh. Lima. Itu sama dengan pet. Anda belakang. Naik di atas. Mesti wajib ya.
Mesti ya Allah 11. Kalau ada sesuatu sekolahnya ataupun pesawat itu mesti bawa 12 di atas mau satu juga bisa ya tapi ya kalau udah di atas piring ya dia masih diapain kalau udah mati di atas piring kilo itu berapa? Beli 2 kilo tapi ya omongannya seperti kilo kok 2 trousers itu celana panjang ya ada salah 3 animals yang banyak ada ini sama ini rambutnya di atas celana warna itu mesti ini biasanya ya warna mesti ini itu lah ya pasti lihat saya tadi ya ilustrasi ya dari situ bangku ada meja dari situ lebih ke bangku ada lacinya kalau meja biasa tapi kalau dari situ lebih biar lebih agak bagusan ada lacinya nah musik tahan musik bangku ada bisa itu lemari pakaian dan kasur lemari pakaian di mananya bangku di mananya sepatu delapan bangkunya ada di mananya lemari di depan majalah ada di mananya kita ya ini nomor 1 jadi kalau itu salah bukan ini satu saya di antara beli itu dong ya sini hanya aja sini kanan oke 2 terus ini dari itu komputer gimana? Saya bisa ya secara terus Pak kantor kok kantor namanya samping yang di
Kalau hari yang relate dengan evening, in the evening itu mesti ini, ini pasti kan? Ini ya, ini. Kan add in on bisa digunakan apa sama kita. Tadi kita sudah bahas tentang ini, kita bahas apa? Jadi kan biar bingung. Kawan saya in on and, nah seperti itu ya. Morning masih pakai in the morning itu pasti I get up at 5 o'clock in the morning itu pas sekali. Untuk malam nggak ada in the night, bisa sih cuma pasnya at night. In the night masih oke, tapi at night. Khusus malam. Bagian hari pakainya on pada Jumat malam on Friday night. Minggu malam on Monday night. Pada minggu pagi on Monday morning, ya. Itu saya fungsi at itu untuk waktu yang spesifik at 7 o'clock. At diikuti jam 9 pasti. Yang harus I get up at 7 o'clock in the morning. Nah, jadi sebenarnya langsung radio asal. Kayaknya masih gitu ya. Terus at bisa diikuti oleh hari-hari yang liburan atau hari perayaan. At Idul Fitri, at Christmas, at Valentine Day itu at. Diikuti hari dan tanggal. On Wednesday, bulan dan hari mesti huruf besar karena termasuk nomor, mesti huruf besar. On diikuti hari dan tanggal. Kalau dalam bahasa Inggris boleh bulan dulu, boleh tanggal dulu sih maju, tergantung kalian ikut dulu satu menit. Oh ini loh maksud saya ini. British, saya harus tanggal dan bulan. Oke, ini British itu tanggal dan bulan dan diikuti. Nah, boleh juga biasa kata-kata ya 1 Januari atau 1 Januari itu boleh. Intinya tanggalnya sih maju. Kalau hari dan bulannya sih maju. Biasanya kan pakai ini ya, pakai urutan. Boleh juga 1 Januari 2024 boleh. Tapi kalau bulannya sih maju juga tanggal mau kasih tahun. Sekarang versi mana kan ya bedanya sama. Nanti kalau kalian misalnya British itu itu negara Inggris. Aksinya susah. Mungkin next kita akan belajar British sama Inggris. Ini sebenarnya aksen itu di materi itu sebenarnya ya itu yang semester ini mereka konsep itu British sama Amerika. Jadi Amerika sama British gimana tahu bedanya? Aksennya kan susah ya. British itu saya pakai AI. Itu yang kalau saya semester ini yang anak semester 4 saya ngajarnya pakai AI untuk ngajari yang bisa Amerika. Jadi langsung ready. Jadi bukan saya yang ngomong tapi beda langsung pakai AI. Mungkin saya tak sebutkan. Kalau next tuval sama saya tak ajari ya. Kalau next tuval sama saya, tapi kalau nggak sama saya mungkin beda dosen beda materi ya. Sedikit materi mungkin agak berbeda. Nah seperti itu. Ini kalian kalau misalnya kalian mau apa ya melamar pekerjaan di luar negeri ya negara-negara tertentu untuk versi aplikasinya harus melalui lamaran atau beberapa draft atau berkas itu nanti tergantung dia
biasanya settingan Google itu American. Bisa nggak disetting di bisa? Coba kalian ketik aja kata yang dia itu spellingnya spelling Inggris itu biasanya dia akan pilih ada merah di bawah itu biasanya salah instan. Kalau dari situ nanti tandanya. Untuk bahasa India versi Indonesia, misalnya kayak saya dulu skripsinya versi full bahasa Inggris, saya pakainya American grammar itu beda. Grammarnya American, grammarnya Inggris. Kosakatanya beda, ya. Penulisan bacanya beda. Itu next skill. Di angka aja ya. Jadi boleh pakai tanggal, boleh pakai ke berapa ya? First, second urutan ya. First, ya, ke 1 sama dengan 2. Januari 1 koma ya. Kalau bulannya dulu setelah tanggal koma. Tapi kalau tanggal itu semacam 1 koma. Yang itu. Kalau di versi bahasa Indonesia boleh kalau kalian tulis surat lamaran ya. Kan biasanya tanggal 2 atau 3 dulu. Kalau bahasa Inggris itu. Boleh tanggal dulu, boleh bulan dulu. Kalau tanggal kok langsung jujur aja, 1 Januari atau 1 Januari boleh. Kalau nanti kan bulan masing-masing tanggal koma. Seperti itu. Tambah. Insya Allah itu sebenarnya tak sebelum terutama sama bersama. Itu gua tak biasanya ajar aksen taruh bahasa dulu biar nanti pas di sini nggak bingung. Oh ini ya lanjut, wah aku dipuji loh. Tapi ya aku masih di sini itu. Nah jadi kalian boleh pakai tanggal atau bulan sih, tergantung nanti ya bulan sih maju atau tak balik. Tetap pakainya on. Jadi kalau kenalan tanggalan berapa bulan apa itu kita penggunaan in bulan dan tahun. In January, in August, bukan Agustus ya, August. Biasanya Agustus. In sama diikuti bulan dan tahun. In the kaitan sama TKP, sih sudah berlalu. Zaman sebelum itu nggak zaman itu banget ya. Zaman kalau masih dia saya itu lah ya. Abad keberapa kalian pakai itu? Terus in juga diikuti kaitan sama season itu kayak musim. Summer panas, spring semi, gugur autumn, terus semi spring apa ya? Spring summer, autumn, winter. Ini kalau Indonesia cuma mengenal 2, wet sama dry season. Wet itu hujan, dry itu panas. Terus in time period ya, in 3 hours, in 1 hour. Sudah cukup. Pak ini gampang. Coba kalau masuk soal. Coba kalau ini masuk soal. Sekilas sendiri. Kita kalau soal apa biasanya? Dua, 3, 4, bulan tahun. Kalau ini mesti ini. Bulan tahun. Terus ini ada titik-titik mesti ini. On the weekend at midnight. At midnight bagian dari hari ya. On mesti on the weekend. Bukan in the weekend. On mesti on the weekend.
ini mesti ya, udah pasti. Terakhir nih, dua, mana tuh ya? 3, 4, 5, 6, mesti ingat ya, 7. Ini tanggal bebas dan bebas 02.
Makan.